Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah malam ini kita dibisahkan, dihadirkan, dimampukan di majelis manakib virtual, manakib online internasional. Mudah-mudahan kita dicatatkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, mari kita mereview, mengingat-ingat kembali beberapa hal yang rasa-rasanya sudah pernah di tahun berapa saya sampaikan di mana penelitian nasional tentang diri kita sendiri. Nah, ini juga sering disinggung oleh kita semua, oleh para mubaligh, oleh para penceramah, oleh para pengisi khidmat ilmiah. Kita harus sadar betul bahwa diri kita ini, ya, struktur diri kita ini, susunan diri kita ini terdiri dari dimensi zahir dan batin, dimensi fisik dan metafisik, zahiriyah, batiniyah, jismaniyah, ruhaniyah. Mari kita mulai dari Quran surah Shad ayat 71-72. Ini sengaja saya pilih surah ini dan ayat-ayat ini, dua ayat ini supaya kelihatan dalam satu tempat yang berdekatan, yang menunjukkan eh, kepada kita informasi dari Allah, informasi ilahiyah tentang struktur diri kita semua. Di dalam surah Shad ayat 71, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram min tin." Idz qala rabbuka, tatkala berfirman Tuhanmu, lil malaikati kepada para malaikat. Malaikat itu jamak ya. Kalau mufradnya, singularnya adalah malak. Apa firman Allah? Ini sesungguhnya aku yang maha agung. Khalikum basaram bintin adalah zat yang menciptakan manusia bintinin dari saripati tanah. Jadi Allah mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah menciptakan basyaron manusia bintinin dari saripati tanah. Secara informatif Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia bintinin dari saripati tanah. Nah, ayat ke-72-nya, ya, ayat ke-72-nya, ayat setelahnya, Allah menegaskan tentang diri kita yang kedua, struktur diri kita yang kedua, ya. Struktur diri kita yang kedua yaitu dimensi batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaan manusia, Bashar tadi, dan meniupkan ruhku ke dalamnya, faqa'u lahu sajidin. Tunduklah kamu sekalian dalam keadaan bersujud. Ayat 71 tadi menceritakan tentang dimensi kita yang secara physically, secara zahir, ya, yang kasat mata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sementara yang secara batin di dalam Quran surah Shad ayat 72. Allah mengatakan, Allah berfirman, ketika telah aku sempurnakan 4 bulan di dalam kandungan dalam rahim seorang ibu, wanafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan sebagian dari ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kalian dalam keadaan bersujud. Nah, yang 71 menunjukkan tentang bagian diri kita secara fisik, secara zahir. Sedangkan Shad 72 menunjukkan kepada kita
struktur diri kita, dimensi diri kita yang bersifat batin. Secara zahir Allah mengatakan, ya, khaliqun basaram bintin. Inni khaliqun basaram bintin. Aku adalah pencipta manusia bintinin dari saripati tanah. Jadi secara zahir, secara fisik, kita ini berasal dari tin, ya, dari tanah, dari saripati tanah. Sedangkan secara batin, ya, Allah mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan sebagian dari ruhku. Dan secara batin kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Nah, kesadaran terhadap dua dimensi ini, ya, struktur diri kita yang terdiri dari dua dimensi antara zahir dan batin. Yang zahir berasal dari saripati tanah, yang batin berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya mengantarkan kepada kita pada kondisi di mana Allah menggambarkan pada saat nanti dipisahkan kembali antara zahir dengan batin, antara yang fisik dengan yang metafisik, ya, antara jismani dengan ruhani. Di dalam Quran surah Thaha ayat 55, ya, yang zahir akan kembali ke asalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Thaha 55. Ya. Pada saatnya nanti yang fisik akan balik lagi ke tanah karena berasal dari tanah. Allah menegaskan minha khalaqnakum, dari tanah aku menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanah aku akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kembali aku akan bangkitkan kalian untuk kali berikutnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini dalam konsep yang sangat umum yang kita ketahui. Kita dibuat dari sana, diciptakan dari tanah, seripati tanah. Kemudian ketika dipisahkan raga dengan nyawa kita, jasad dengan nyawa kita, yang jasad dikuburkan di tanah. Dan nanti di yaumul ba'ats dibangkitkan kembali yang jasad itu. Ya, wa nukhrijukum taratan ukhra, dan aku keluarkan kalian secara zahir taratan ukhra, untuk kali berikutnya. Nah, sekarang yang batin bagaimana? Ya, yang batin bagaimana? Yang batin ini Allah menginginkan supaya kembali kepada asalnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yang sering kita bacakan, kalau ada orang yang wafat, orang yang meninggal, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini, ya, sesungguhnya yang kembali, yang rajiun itu bukan yang fisik tetapi yang batin, bagian batin kita. Kita ini punya Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepada Allah. Roji'una, kita menjadi orang-orang yang kembali. Yang kembali kepada Allah itu yang mana? Bukan yang zahir, bukan yang fisik, tapi yang ruhani. Ya, yang metafisik, yang tidak kelihatan. Bagian kita yang batin, bagian kita yang di dalam. Nah, persoalannya, ini idealnya. Allah menginginkan yang asalnya dari Allah itu balik lagi kepada Allah. Namun pada kenyataannya, yang hanya orang-orang yang secara rohani bisa pulang kepada Allah, bisa kembali kepada Allah, itu yang sudah kenal Allah di masa hidupnya. Yang sudah tahu jalan pulang di masa dia masih hidupnya. Kalau belum tahu jalan pulang, belum tahu kemana dia pulang, belum tahu kemana dia kembali, maka setelah kematian, yang kita sebut kematian, ya, setelah dipisahkan raga dengan nyawa, nah kemana mereka pulangnya? Ruhnya itu. Nah, kita bersyukur sepenuh langit dan bumi, ya,
Kita diberi perangkat oleh Allah yang sejak pertama kali kita mendapatkannya, kita diperkenalkan oleh Ar-Ruhul Amin. Malak Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah untuk para sahabatnya, terus sambung menyambung sampai hari ini Syekh Mursid bagi kita Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, ruh yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Malak Jibril, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, sampailah kepada kita. Apa? Talqin, kalimatut talqin. Dan talqin itu adalah prosesi talqin itu adalah kali pertama kita ditunjuk Allah, diperkenalkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu ya, kita sudah rojiun. Orang-orang yang sudah mendapatkan hak talqin ya sudah rojiun ketika pertama kali mendapat hak talqin zikirnya. Subhanallah, tabarakallah. Jadi kalau dibahasa sederhanakan begini, ketika Bunda Haya mendapatkan hak talqin zikirnya dari siapa? Dari Syekh Mursyid. Syekh Mursyid memperkenalkan ruh Bunda Haya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini Hajjah Haya Watimena, hambamu. Aku perkenalkan, kata Syekh Mursyid. Dipertemukan langsung. Kan begitu kata kata pengarsa Abah Anu. Ya. Litasfiyati qulubihi wa tazkiyati nufusihi wa isalihi ila hadratillah. Jadi talqin itu untuk isol, untuk menyambungkan, memusulkan, menyampaikan ila hadratillahi, ke hadrat Allah. Siapa yang menyampaikannya? Ar-Ruhul Amin. Siapa Ar-Ruhul Amin bagi kita? Syekh Mursyid kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi talqin itu adalah instrumen perangkat untuk roji, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, untuk mengembalikan asal kejadian kita secara rohani yang semula kita berasal dari Allah, dengan talqin itu diantarkan kembali, dipulangkan kembali, ditunjukkan kembali jalan pulang melalui trek yang benar, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Kita harus berbangga, kita harus bahagia, bersyukur sebelum langit dan bumi. Bagaimana kita sering mendengar idza aradallahu ayyuwaliya abdan fatahalahu baba dzikrih. Di mana Allah menginginkan seseorang menjadi kekasihnya, menjadi walinya, menjadi waliyahnya bagi perempuan. Fataha lahu baba dzikrih. Fataha, maka Allah bukakan lahu bagi hamba tersebut baba dzikrihi, pintu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu zikir itu bagi kita adalah talqin. Abu Awas kemarin dengan tegas mengatakan orang yang sudah mendapatkan talqin zikir itulah yang disebut dengan wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita merawatnya, tinggal kita istiqomah mengamalkan sistem amaliyahnya, dan terus bertahan predikat kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah inna awliya Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Jadi ciri kekasih Allah itu yang pertama la khaufun alaihim, yang kedua walahum yahzanun. Tidak pernah hariwang, tidak pernah khawatir, dan tidak pernah bersedih. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Dalam banyak tafsir kita membaca la khaufun itu tidak pernah mengkhawatirkan masa yang akan dilewatinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua sudah dijaminkan oleh Allah. Rizkinya, kehidupannya, bahagianya, sedihnya, dan sebagainya. Semua tinggal mengambil bagian masing-masing. Walahum yahzanun, dalam banyak tafsir dikatakan, dan dia tidak pernah meratapi sesuatu yang sudah dilewatinya. Kenapa? Karena hidup seorang kekasih Allah disadarkan pada di dia kia ayada, di sini begini dan sekarang kita
eh, dibeginikan, disinikan, nah, disekarangkan oleh siapa? Oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi orangnya tenang sekali, santai sekali, nggak pernah mengkhawatirkan esok hari. Kenapa? Karena dia sadar belum tentu sampai esok hari kok. Dan tidak pernah bersedih dengan hal yang sudah dilewati. Yang sudah dilewati nggak bisa diulang lagi. Tinggal yang jelek diperbaiki, yang bagus ditingkatkan. Gitu. Masya Allah. Tabarakallah. Apalagi? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Perhatikan. Kekasih Allah itu alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun. Dan mereka itu terbukti sudah nyata-nyata yattaqun dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa itu punya material iman dalam dirinya. Material iman itu adalah la ilaha illallah yang ditanamkan, yang ditalkinkan ke dalam diri kita. Takwa itu apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu yang tersimpan. Ya, yang apa? Yang waqarra fil qalbi. Yang disimpan di dalam kolbu kita, di dalam ruh kita, di dalam diri kita, bersatu dengan diri kita. Jadi kulit, daging, tulang, sumsum kita semua kepada saja, di mana saja, kapan saja kita bersama-sama dengannya. Itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa selanjutnya? Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka bagi mereka adalah kabar baik di dunia wal akhirah. Masya Allah, di dunia dan di akhirat. Kenapa di dunia? Dia nggak pernah ada ketakutan, di keraguan. Santai orangnya, slow orangnya. Kenapa? Semua sudah dijaminkan oleh Allah. Gak pernah mengkhawatirkan besok gak bisa makan. Kenapa? Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Semua yang zabah, yang bergerak itu, Allahi rizquha. Menjadi tanggung jawab Allah rizkinya. Selagi kita bergerak, maka Allah sudah jaminkan rezeki kita semua. Nggak usah, tidak akan tertukar. Nggak akan tertukar dengan siapapun. Orang yang berjualan di pasar, yang ketika adanya dia tinggalkan tokonya untuk melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan kewajiban kepada Allah. Tidak akan ketukar pelanggan yang akan datang ke tokonya itu. Wah, kalau ditinggalkan ini lagi banyak-banyaknya. Nanti dia mau ke toko saya, jangan-jangan pindah ke toko sebelah. Demi Allah, ketika si pelanggan-pelanggan yang sudah banyak ngantri pindah ke toko sebelah itu sudah diatur oleh Allah bahwa hari itu orang yang ngantri itu tidak akan belanja di tokonya. Begitu. Oh, memang kita belajar untuk sampai pada keyakinan itu. Ya, jadi nggak pernah khawatir, nggak pernah ragu. Mestinya yang khawatir itu apa ya? Makhluk-makhluk kalau yang lain lihat. Seekor anjing gak pernah membawa rantang ketika keluar dari rumah majikannya, tapi dia masih bisa makan. Seekor burung gak pernah membawa apa bakul untuk mencari makanannya, tapi dikasih rezeki oleh Allah, bahkan pulang ke sarangnya untuk memberi anak-anaknya yang ada di sarangnya. Begitu. Ini mestinya jadi pelajaran bagi kita. Kenapa kita harus khawatir? Semua sudah disediakan, dibagikan untuk diri kita dan jelas takarannya tidak akan tertukar kepada orang lain. Begitu ya. Lahumul busra fil hayati dunya wal akhirat. Pun di akhirat kita mendapatkan busro, kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kita dibersamakan dengan kesenangan masing-masing yang selama hidupnya dia nikmati. Makanya Bangsa Guru Agung kita semua mengatakan, kalau kita tidak buat hari ini di dunia, surga itu tidak mungkin kita dapat nanti di akhirat. Begitu. Hadir gimana kiban itu membuat surga, membangun surga, Sataman itu membangun surga, pada kiban itu membangun surga, zikiran itu membangun surga, sholat-sholat sunnah itu membangun surga, melaksanakan kewajiban, menghindari yang haram itu juga membangun surga. Jadi apa yang kita dapatkan kelak, yang kita inginkan itu tergantung apa yang kita siapkan hari ini. Maka pantaskan kita, layakkan kita, usahakan kita, supaya apa? Supaya bisa selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar akan Allah pemilik kita semua, penggenggam kita semua, wa ilaihi raji'un, wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang batin ini harus diusahakan. Kalau yang dohir gak usah capek-capek. Mikirin nanti gimana, siapa yang gotong saya ke makam. Gak perlu. Itu bukan kewajiban kita. Mau kebakar, mau tenggelam di laut, mau ditabrak tank baja dan sebagainya. Itu urusan orang-orang yang hidup, bukan urusan kita.
Yang harus kita pikirkan, yang harus kita uruskan, yang harus kita siapkan, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita mujahadah adalah bagaimana batin kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita usahakan sekarang. Kenapa? Sekali lagi, nggak mungkin bisa pulang kepada Allah, nggak mungkin bisa kembali ke asalnya, yang ruhani itu, kecuali selagi badan dengan nyawa disatukan, dia sudah tahu jalan pulang, dia sudah tahu kemana akan pulang, ya. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau tidak ada orang yang mengantarkan pulang, yaitu orang yang tahu jalan pulang. Siapa? Ar-Ruhul Amin. Siapakah bagi kita? Syekh Mursyid kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mudah-mudahan kita istiqomah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah